Izin dulu penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Tadi kita menyaksikan Ustaz Maulana asik ya Bu ya. Yang di rumah juga asik ya, semangat jadinya. Nggak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi tadi pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri kalau kita sedang ditegur sama Allah Subhanahu wa taala? Tadi dibilang sakit, dapat cobaan dan sebagainya. Apakah itu ciri-ciri teguran Allah? Kita nggak bisa membedakan antara teguran atau persekot dari Allah. Ya. Ada orang sakit itu ditegur sama Allah, tapi ada orang sakit itu persekot dari Allah karena dosanya sudah keterlaluan, kasih sakit nanti akhirnya di akhirat. Lalu bagaimana para ulama membedakan tentang ciri-ciri orang yang diberikan teguran sama Allah? Ada 4 tingkat teguran di antara para ulama menyampaikan seperti itu. Yang pertama apa? Kata para ulama, yang pertama adalah ketika hati itu dikasih gelisah, dikasih resah. Itu teguran paling ringan dari Allah. Misalnya apa? Ketika kita nunda sholat, ketika kita nunda baca Al-Quran, ketika nunda berzikir, nunda sedekah, itu berasa hati kita tuh gelisah. Kok kayaknya nggak tenang gitu, ada yang belum dikerjakan. Itu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Ya. Di dalam Quran dikatakan, alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang tenang tentramnya itu kalau dia mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Mafhum mukhalafahnya secara fikih, orang yang jauh dari zikir kepada Allah hatinya tidak akan tenang, tidak akan tentram. Ya. Derajat kedua, kalau ini orang terus menerus dan sebagainya, maka Allah kasih teguran yang lebih keras. Yaitu apa? Diberikan kehidupan yang berat, yang sempit, stres, masalah terus menerus. Itu teguran tingkat berikutnya, kata para ulama. Di dalam Quran dikatakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Dan orang-orang yang a'rada an dzikri, dia berpaling dari berzikir, mengingat aku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka aku berikan kepada dia atau khusus untuk dia kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit gitu ya. Nah, kita sekalian seringkali merasakan, oh ini Bib saya ini kenapa kehidupan bisa jadi itu karena dosa kita bertumpuk dan Allah sayang sama kita mau dibersihin. Caranya bagaimana? Caranya dikasih cobaan, dikasih ujian yang berat supaya apa? Supaya bersih kembali, supaya kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah nerima kita, ya. Yang ketiga kata para ulama adalah kalau sudah dosa itu sudah berlebihan, tingkat yang berlebih, itu dia mulai kemudian akhirnya naudzubillah dia mulai tidak nyaman dengan ibadah, mulai nikmat dengan maksiat, ya. Di dalam hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ya Imam Ibnu Majah, idza arnabal abd nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau seorang hamba itu berbuat dosa sama Allah cuma dikasih 1 titik hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara saqula alaihi. Kalau dia segera taubat, dia istighfar kepada Allah, maka langsung dihapus titik hitam itu sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in zada fazadat. Kalau dia bertambah lagi dosa, tambah lagi titiknya terus begitu sampai akhirnya ada yang hatinya itu sudah hitam legam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, tapi aran, dosa mereka itu sudah nutup hatinya sehingga akhirnya nikmat maksiat, tidak suka dengan taat. Nah, tingkat terakhir kata para ulama, na'udzubillah itu na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita terjadi seperti itu, yaitu kalau sudah Allah nggak peduli sama kita, gitu ya. Itu kalau sudah seperti itu na'udzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah, dicuekin sama Allah. Kamu mau kayak apa silakan, terserah. Ya, di dalam hadis dikatakan asy'atha akhbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang-orang yang berdoa sama Allah, asy'atha akhbara, dia sudah penuh dengan keringat, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya Allah saya minta ya Allah, tapi makanannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Nah, jadi kaum muslimat
dan juga anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, yuk kita kenali ciri-ciri itu. Dari sejak resah gelisah, itu teguran yang paling ringan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Lalu kemudian diberikan kehidupan yang berat, yang sempit, banyak masalah, stres. Itu sudah tingkat kedua. Lalu yang ketiga, mulai na'udzubillah, kita mulai meninggalkan ibadah, meninggalkan taat sama Allah. Bahkan nikmat dengan maksiat, itu berarti sudah semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah dilupakan sama Allah, gitu ya. Allah sudah nggak peduli lagi, kamu mau seperti apa, minta pun tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengenali ciri-ciri itu, kita semua menjadi tahu dan menjadi waspada. Kita berada, Mas Fadli, berada pada tingkat apa? Betul, Jadi Ustadz Maulana kita harus mengenali, oh ini kita baru tingkat 1, alhamdulillah.